Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, wouldn't. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melda Wahyuni dengan NPM 2011080307, Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam semester 5 dari kelas A. Nah, di video ini saya akan memaparkan hasil laporan saya dengan materi permasalahan peserta didik pada masa pubertas tentang studi kasus perubahan fisik remaja wanita. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas studi kasus anak dan remaja dengan dosen pengampu Bunda Eka Putri Ramadhani MGZ. Apa sih itu pubertas? Nah, pubertas ini merupakan masa peralihan antara masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Tidak ada batasan yang tajam antara akhir masa kanak-kanak ini dan awal masa pubertas. Akan tetapi dapat dikatakan bahwa masa pubertas ini diawali dengan berfungsinya ovarium dan diakhiri saat ovarium ini telah berfungsi dengan mantap dan teratur. Dan menurut Muhammad Muhyiddin, masa pubertas ini adalah satu masa yang berselimutkan keindahan, berkerudung kecantikan, tetapi sekaligus memendam bara yang mematikan. Duri-duri pubertas ini laksana sebilah padang bermata dua. Ia bisa menjadi senjata ampuh sebagai alat pertahanan diri sendiri. Masa pubertas ini adalah masa ketika seseorang anak mengalami perubahan fisik, psikis, dan kematangan fungsi seksual. Pada masa pubertas ini, pertumbuhan perkembangan berlangsung dengan cepat. Pada perempuan, pubertas ditandai dengan menstruasi pertama, sedangkan pada laki-laki ditandai dengan mimpi basah dalam menjalani masa pubertas. Nah, seorang anak ini mengalami masa pertumbuhan dan perkembangan tersendiri. Pertumbuhan menyangkut semua organ dan struktur organ fisiknya, seperti jantung, paru-paru, otak, dan juga sebagainya. Organ fisik luar seperti kepala, jari, tangan, kaki, dan lain-lain. Semua itu mengalami perubahan secara kuantitatif, yaitu semakin besar, semakin banyak lengkap strukturnya. Nah, sedangkan anak mencapai kematangan struktur organ fisik dalam mencapai kedewasaan fisiknya. Nah, di dalam kasus ini ada tujuannya. Apa sih tujuan identifikasi kasus ini? Itu untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi peserta didik remaja putri yang sedang melewati masa pubertas dengan perubahan fisik yang terjadi. Siapa sih sasaran studi kasus ini? Nah, penelitian ini yaitu remaja putri di SMPN 2 Sungai Raya yang telah mengalami menarche. Sampel diambil menggunakan teknik simple random sampling sebanyak 41 responden. Instrumen penelitian menggunakan kuesioner. Metode yang digunakan untuk pengumpulan data pada penelitian ini berupa kuesioner. Menurut Sugiono, kuesioner ini merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan ataupun pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Perilaku remaja putri dalam menghadapi menstruasi di SMP 2 Sungai Raya juga dipengaruhi oleh banyak faktor, di antaranya pengetahuan, sikap, dukungan keluarga, peran teman sebaya, media informasi, dan masih banyak lagi faktor lainnya. Penelitian ini dilakukan di SMPN 2 Sungai Raya. Jumlah remaja putri kelas 7 ini sebanyak 92 orang. Hasil wawancara terhadap 10 siswi sudah mengalami menstruasi. Perasaan mereka ketika mengalami menstruasi diperoleh oleh jawaban 6 orang ataupun 60% merasa cemas, 2 orang merasa senang. Setelah ditanya lebih lanjut, ternyata mereka belum pernah mendapat penjelasan tentang menstruasi baik dari keluarga maupun dari sekolahan. Berdasarkan hasil pengamatan yang peneliti lakukan dengan literatur yang digunakan, maka dapat dirincikan peserta didik ini
pada masa pubertas tersebut memiliki permasalahan antara lain. Yang pertama, itu sebagian besar remaja putri memiliki pengetahuan yang kurang banyak 25 ataupun 61% responden. Yang kedua, itu kemudian ditemukan sebagian besar remaja putri memiliki sikap tidak mendukung terhadap perubahan fisik saat pubertas sebanyak 25 responden ataupun 61% responden. Yang ketiga, itu ada sebagian besar remaja putri yang kurang mendapatkan dukungan dari keluarga sebanyak 26 responden ataupun 63,4%. Yang keempat, itu sebagian dari remaja putri yang melakukan olahraga rutin sebanyak 22 orang ataupun 53,1%. Yang kelima, sebagian dari remaja putri yang sumber informasinya kurang sebanyak 23 responden. Hal ini berarti bahwa remaja putri yang berpengetahuan kurang memiliki resiko 5,278 kali lebih besar bersikap tidak mendukung dalam menghadapi perubahan fisik saat pubertas ini. Nah, pengetahuan ini merupakan hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah seseorang melakukan pengedaran terhadap suatu objek tertentu. Tanpa pengetahuan, seseorang tidak mempunyai dasar untuk mengambil keputusan dan juga menentukan tindakan terhadap masalah yang dihadapinya. Pentingnya pengetahuan remaja ini tentang perubahan fisiknya karena pada masa remaja ini merupakan masa stressful sebagai akibat dari perubahan fisik dan biologis serta juga tuntutan dari lingkungan. Nah, sehingga diperlukan suatu proses penyesuaian dari diri remaja sendiri. Ketidaktahuan remaja juga mengenai perubahan yang terjadi pada dirinya dan dapat menimbulkan rasa cemas dan juga rasa malu. Mereka juga akan bertanya-tanya, apa yang harus mereka lakukan dengan perubahan ini? Pengetahuan siswi ini tentang pubertas dipengaruhi oleh informasi, dan dari hasil penelitiannya didapatkan bahwa pengetahuan ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi remaja putri tentang pubertas. Hal ini juga sejalan dengan teori dari Notaud Mojo yang menyebutkan bahwa informasi yang diperoleh baik dari pendidikan formal maupun non-formal dapat memberikan pengaruh jangka pendek ataupun sehingga menghasilkan perubahan atau peningkatan pengetahuan. Nah, peserta didik ini yang mengalami permasalahan dengan informasi kekurangan terkait dengan perubahan fisik yang terjadi pada dirinya tentu harus diberikan informasi oleh guru bimbingan konseling dan keluarga agar lebih bisa memahami dan memaklumi perubahan tubuh pada dirinya. Untuk menindaklanjuti permasalahan-permasalahan yang peserta didik hadapi pada masa pubertas, peserta didik ini wajib untuk menerima informasi lebih lanjut terkait hal-hal yang perlu peserta didik ketahui pada masa pubertas seperti perubahan fisik maupun emosi. Nah, tugas sekolah, guru bimbingan konseling, dan orang tua adalah memberikan fasilitas informasi terkait perubahan fisik maupun emosi pada masa pubertas ini. Nah, kesimpulannya yaitu pengetahuan siswi tentang pubertas ini dipengaruhi oleh informasi. Dan dari hasil penelitiannya dapat bahwa pengetahuan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi remaja putri tentang pubertas. Dan hasil penelitian ini menunjukkan ada pengaruh antara pengetahuan, dukungan keluarga, dan juga sumber informasi yang diperoleh remaja putri terhadap sikapnya dalam menghadapi perubahan fisik. Sedangkan faktor olahraga tidak berpengaruh terhadap sikap remaja putri dalam menghadapi perubahan fisik ini. Nah, perlu penelitian lanjutan terkait kesiapan remaja putri ini dalam menghadapi pubertas sebagai salah satu faktor penentu mengurangi respon negatif dalam menghadapi perubahan fisik saat pubertas ini.
peserta didik ini yang mengalami permasalahan dengan kekurangan informasi terkait dengan perubahan fisik yang terjadinya pada dirinya, tentu juga harus diberikan informasi oleh guru bimbingan konseling dan juga keluarga agar lebih bisa memahami dan memaklumi perubahan-perubahan tubuh pada dirinya. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.